Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Jemaat GPSI yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita yakin dan percaya di minggu kedua kita melakukan ibadah online tidak mengurangi kita, rasa syukur kita, rasa kita bersyukur karena keberadaan kita masih dalam lindungan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita omnipresent, Dia ada dimanapun kita berada. Untuk mengawali ibadah, kita mau bacakan ayat dulu. Sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita mau buka dari Matius 14 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-33. Matius 14 ayat yang 30 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dari bacaan perikop ini kita mau belajar. Kita mau yakin dan percaya bahwa dalam badai Tuhan datang menghampiri kita. Dia mau mengulurkan tangannya. Kita mau meraih tangannya. Kita mau percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang senantiasa mau menolong dan memimpin kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Puji syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hari Minggu yang indah ini, kami kembali dipertemukan secara virtual melalui ibadah online GPSI kali ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah online ini menghadirkan sukacita di hati kami. Menghadirkan sukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau yakin dan percaya, dimanapun kami beribadah, Engkau hadir, Engkau turut serta bersama dengan kami. Biarlah ibadah ini Tuhan, bukan ibadah yang biasa, melainkan ibadah yang berlimpah-limpah berkat. Kami yakin percaya Tuhan, setelah selesai ibadah ini, kami tidak lagi sama, melainkan kami diperbaharui oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua yang siap memuji muliakan nama-Mu, sama-sama kita katakan, amin. Kita mau sapa kanan kiri kita mau katakan, Tuhan Yesus baik buatmu, Tuhan Yesus baik buat kita. Kita akan pujikan satu pujian. Dalam hanya dengan
masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita masih mau memuji Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Kita mau terus pujikan namanya. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kita mau lebih lagi merasakan hadiratnya. Kita mau masuk dalam kebenaran firman. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau imani bahwa Tuhan itu baik. Kita mau pujikan Dia lebih lagi. Biar firman-Nya menguji kita. Biar setiap keadaan kita menguji kita. Bahwa kita mau lebih lagi menyayangi Tuhan. Kita mau lebih lagi rindu hadirat-Nya.
dalam Tuhan. Puji syukur Tuhan, benar pujian ini kami nyanyikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebaikan, kebenaran dari firman-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu. Biar apa yang kami dengar Tuhan menjadi pegangan buat kehidupan kami. Di mana kami mau terus maju, di mana kami mau terus berpegang padamu Tuhan. Nama-Mu saja dimuliakan untuk setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami di sini semua siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kembali lagi ibadah online kita yang kedua, dimanapun saudara berada, dimanapun apapun yang saudara sedang lakukan, gereja ini datang ke dalam handphone saudara, laptop saudara, komputer saudara, TV saudara, living room saudara. Dan saya percaya kalau kuasa Tuhan gak terbatas melalui gedung fisik, tetapi kita benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan sedikit beberapa pengumuman untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPSI Raden Saleh dan GPSI Jakarta. Yang pertama, untuk ibadah online akan tetap diteruskan, terutama untuk Jumat Agung minggu depan. Kita akan mengadakan ibadah online spesial Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 di jam yang sama, akan ditayangkan di YouTube juga. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus, sehingga untuk saudara-saudara bisa siapkan sirup di rumah atau teh atau air bahkan, karena kita percaya makna dari perjamuan kudus itu bukan apa yang kita minum, apa yang kita makan, tetapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena itu dalam rangka Paskah, siapkan sirup saudara, siapkan teh saudara, siapkan air saudara, dan siapkan crackers atau roti atau apapun yang bisa melambangkan kalau kita mau mengingat pekerjaan luar biasa, pekerjaan sempurna Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena itu satu, untuk Jumat Agung tanggal 10 April kita akan mengadakan ibadah online dan akan ada perjamuan kudus yang akan dipimpin secara online. Kemudian untuk hari Minggu depan tanggal 12 April kita akan mengadakan ibadah Paskah juga dalam format online yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Anainggolan sebagai gembala kita. Dan kita percaya kalau suasana Paskah ini kita tetap diberkati walaupun kondisi yang kita alami sekarang. Dan itu juga yang akan kita tetap doakan. Kita berdoa untuk suasana darurat COVID-19 ini. Kita percaya kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah Indonesia. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang memberikan ketenangan bagi setiap umat-umat Tuhan di Indonesia. Dan kita juga berdoa untuk pemerintah, untuk semua garda-garda terdepan, semua orang-orang yang mengambil keputusan. Kita terus berdoa dan kita juga ambil bagian untuk stay at home, untuk tetap di rumah, jangan keluar jika tidak benar-benar penting. Rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jangan sentuh mata, hidung, mulut. Dan kita percaya setelah semua ini berlalu, kita jadi anak-anak Tuhan yang lebih beriman, yang lebih baik, punya kebiasaan lebih baik, dan kita juga dilatih imannya untuk jadi lebih baik. Dan terakhir, untuk saudara-saudara juga yang ingin memberikan perpuluhan ataupun persembahan, saudara bisa sampaikan di rekening yang akan tertera di bawah layar kaca saudara. Dan kita percaya apapun yang kita berikan dengan kerelaan, dengan ketulusan hati kita, itu akan menjadi ambil bagian kita dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu saja pengumuman untuk minggu hari ini. Kita percaya kita akan mendengarkan sesuatu message yang luar biasa dari gembala kita, dan akan dibawakan oleh Pendeta Rudi Anainggolan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GPSI Raden Saleh dimanapun berada, dan juga
jemaat GPC yang sedang mengikuti live streaming hari ini, bahkan anak-anak Tuhan yang juga sedang mengikuti live streaming hari ini. Shalom bagi kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi kuat di dalam Yesus Kristus. Saya sengaja mengambil tema hari ini karena situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Saya merindu seluruh jemaat Tuhan boleh menjadi kuat di dalam Yesus Kristus. Walaupun memang tema kita dalam bulan ini adalah bayar harga, dan minggu depan saya akan berbicara soal itu. Baiklah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap berdiri teguh dalam iman dan tetap kuat, dan inilah yang harus kita ikuti saudaraku. Zaman sekarang ini banyak sekali gempuran-gempuran yang dapat membuat iman kita menjadi lemah. Dan saya berharap situasi dan kondisi saat ini tidak membuat iman kita menjadi lemah. Amin. Khususnya pandemi yang sedang merebak, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Banyak orang menjadi takut, saudaraku, dalam situasi sekarang ini. Dan itulah sebabnya firman Tuhan hari ini akan kita dengar yang akan menguatkan kita. Nah, berkenan dengan itu saudaraku, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Kabar baik. Yang pertama, apa kata Alkitab? Apa saja yang dapat membuat iman kita menjadi lemah? Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah apa saja juga yang dapat membuat iman kita menjadi kuat. Apabila kita tahu apa saja yang membuat iman kita menjadi lemah, maka kita akan hindari. Apabila kita tahu apa saja yang membuat iman kita menjadi kuat, itu yang akan kita cari, bahkan kita lakukan. Baik saudaraku, yang pertama, apa saja yang membuat iman kita menjadi lemah? Yaitu perbuatan dosa. Alkitab menjelaskan tentang perbuatan dosa ini. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas saudaraku, jangan kompromi. Jangan lagi kita banyak berbuat dosa. Ini akan menimbulkan kelemahan dalam kehidupan kita, ketakutan dalam kehidupan kita. Bukankah pepatah orang Indonesia juga berkata, takut karena salah, berani karena benar. Nah, kalau kita mengikuti juga firman Tuhan, kita lihat bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Alkitab menjelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 10. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan di Taman Eden itu, mereka menjadi ketakutan. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan bermain-main. Dosa itu akan membuat kita menjadi lemah. Alkitab menjelaskan itu hari ini. Jadi itu sebabnya saya mau katakan kepada kita saudaraku, supaya kita jangan lagi berbuat dosa. Jadi hati-hati dengan dosa saudaraku. Pertanyaannya Pak Pendeta, apa solusinya tentang itu? Jelas Alkitab sudah menjelaskan. Selesaikan dosamu. Dalam Injil 1 Yohanes
pasal 1 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, artinya saudaraku, selesaikan dosamu. Memang untuk itulah Yesus datang, untuk mengampuni segala dosa kita. Pengampunan ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku, hal yang pertama yang membuat kita menjadi lemah, bahkan iman kita menjadi lemah, adalah perbuatan dosa. Selesaikan dosamu lewat minta ampun kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu janji yang perlu kita raih. Dan ketika kita sudah selesai dengan dosa itu, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Nah, hal yang kedua saudaraku, saya mau menyampaikan kepada kita, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah adalah kekhawatiran. Nah, saudaraku, kekhawatiran saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kekhawatiran di situ dikatakan takut atau gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kekhawatiran ini saudaraku mengakibatkan kita menjadi takut sesuatu hal-hal yang belum pasti, yang belum kita ketahui. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang belum kita ketahui memang kita terbatas. Jangan itu membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut. Mengapa saya katakan demikian? Karena sudah terbukti saudaraku bahwa para ahli-ahli medis menjelaskan juga, ketika kita menjadi khawatir, ketika kita menjadi takut, imunitas tubuh kita akan menjadi lemah. Sehingga ketika virus datang, bakteri datang, kita bisa menjadi sakit. Tapi ketika kita tidak khawatir, takut saudaraku, imunitas dalam tubuh kita yang Tuhan sudah ciptakan sejak kita lahir, itu yang akan berperang melawan. Jadi saudaraku, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun memang kita diminta untuk waspada, seperti ayat firman Tuhan tadi, berjaga-jaga, waspada, betul. Kita perlu waspada. Nah, oleh karena itu saudaraku, jangan kita khawatir. Firman Tuhan juga menjelaskan saudaraku, Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah saudaraku, jadi hal yang kedua, jangan kita khawatir. Khawatir itu adalah takut terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi jangan. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Inilah solusinya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Amin. Haleluya. Itu hal yang kedua yang bisa membuat kita menjadi lemah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saya melihat ada 3 hal ini secara umum saudaraku, yang bisa membuat kita menjadi lemah. Nah, yang ketiga saudaraku, yaitu iman yang tidak berakar. Itulah yang membuat iman ini menjadi lemah, gampang patah, gampang jatuh saudaraku. Nah, saya akan mengajak kita membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 20 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 20 sampai 21.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi jelas saudaraku, bahwa iman yang tidak berakar akan membuat kita gampang jatuh. Oleh karena itu saudaraku, mari biarlah iman kita ini terus berakar. Firman yang kita dengar akan terus membuat kita menjadi kuat. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-7 saudaraku, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudaraku, bahwa inilah poin yang ketiga yang membuat kita menjadi lemah, yaitu iman yang tidak berakar. Bagaimana caranya supaya kita berakar, saudaraku? Dan ini juga nanti saya akan singgung, itulah poin yang kedua, bagaimana kita menjadi kuat, yaitu banyak mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran firman Kristus. Kemudian firman yang kita dengar itu harus kita lakukan. Nanti saya akan singgung itu dalam poin berikutnya, saudaraku. Jadi ini hal yang pertama. Hal-hal apa saja yang membuat kita menjadi lemah? Ada 3 hal tadi, saudaraku. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua. Apa yang dapat membuat iman kita menjadi kuat? Nah, ini penting, saudaraku. Hal-hal apa yang kita perlukan supaya kita bisa menjadi kuat? Artinya kita bertahan dengan situasi kondisi saat ini. Lewat COVID-19 perekonomian rontok jatuh, orang bisa tidak bekerja, gaji dipotong dan sebagainya. Nah, apa saudaraku untuk menghadapi semua ini? Nah, ada beberapa hal yang mau sampaikan, ada 4 hal. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah minta kekuatan iman dari Allah. Bukankah Yesus berjanji di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan menerima. Jadi saya yakin dan percaya, saudaraku, ketika engkau meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi situasi kondisi yang sekarang ini, saya yakin dan percaya Dia akan berikan. Mengapa? Dalam ayat yang ke-8 dari Matius pasal 7 itu, Yesus juga berkata, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Setiap orang yang mengetok pintu, pintu akan dibukakan. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita minta kekuatan yang dari Tuhan menghadapi situasi ini, bukan hanya kita, orang lain pun seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Iya. Nah, saya mau beritahukan kepada saudara, murid-murid Yesus saja, dia meminta kepada Yesus sendiri supaya iman mereka ditambahkan. Mari kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, saudaraku, tambahkanlah iman kepada kami. Mereka meminta, saudaraku. Jadi jangan kita, saudaraku, sok menjadi kuat, mengandalkan diri sendiri. Tidak. Minta kekuatan daripada Tuhan. Saya, saudaraku, agak geli juga melihat perkembangan atau di medsos. Ada orang yang sok kuat, ya, ada anggota DPRD di Sumatera Utara khususnya. Mereka membantah daripada polisi yang mencoba membubarkan kerumunan karena acara itu. Lalu dia bilang, mana corona itu, biar saya telan. Saudaraku, jangan sok kuat kita. Kita harus perlu kuat, tetapi meminta kekuatan yang daripada Tuhan, saudaraku.
Kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Bukankah itu yang diinstruksikan atau dihimbau oleh pemerintah supaya kita stay at home? Menjaga supaya tidak berkerumun. Gereja-gereja ibadah online seperti sekarang ini, bahkan orang-orang Islam masjid pun seperti itu. Jadi banyak. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya ketika kita meminta kekuatan daripada Tuhan, Dia akan memberikan itu kepada kita. Kita perlu waspada, iya. Bukankah firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 27 ayat 12? Di situ dikatakan orang yang berpengalaman akan menghindari malapetaka. Orang yang bijak akan menghindari malapetaka. Saya akan bacakan dalam Amsal 27 ayat 12, firman Tuhan berkata begini. Jika ada malapetaka, maka saudaraku, orang yang bijaksana menghindar. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, di situ dikatakan mereka jalan terus sehingga mereka kena malapetaka. Nah, oleh karena itu jangan kita sok kuat, saudaraku, tapi kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Artinya apa? Artinya Allah Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Amin. Ada satu pujian yang saya suka, saudaraku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah sumber kekuatan kita, saudaraku. Minta kekuatan daripada Tuhan. Itu dia, saudaraku. Hal yang pertama membuat kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat. Minta kekuatan itu sendiri dari Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, saya akan membacakan dari kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian akhir atau bagian B-nya. Di situ dikatakan firman Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya ulangi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi dari sini saya bisa ambil dan saudara juga bisa mengerti bahwa ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka itu kita akan menjadi kuat. Amin. Iya. Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dia berkata, saudaraku, dan dia lakukan itu. Kalau saudara selidiki di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, bahwa Daniel itu mengenal Allahnya, dia terus berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Dan lewat itulah lawan-lawan politiknya atau lawan orang yang iri dengan dia, yang tadinya dia ingin ditempatkan Raja Darius untuk menempatkan posisi yang paling strategis, paling top di situ pada waktu itu, tapi lawan-lawannya sengaja untuk menjegal dia. Tidak menemukan kesalahan lain kecuali karena dia taat beribadah kepada Tuhan, berdoa. Makanya mereka menjebak dia dengan peraturan yang mempengaruhi raja untuk mengeluarkan perintah, barang siapa tidak menyembah raja maka akan dikenakan hukuman. Dan akhirnya dia mengalami itu, saudaraku. Tapi Tuhan tetap menolong dia. Ketika dicampakkan ke gua singa, semua mulut singa terkatup. Tidak ada yang menyinggung, tidak ada yang berani mendekat, sebab dia dilindungi Allah. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita perlu seperti Daniel, katakan amin, yang membuat kita menjadi kuat karena mengenal Allah kita, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memberi kekuatan, Allah yang sanggup melindungi kita, saudaraku. Bahkan Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya.
Paulus, saudaraku, apalagi saudara dan saya, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong, yang mampu memberkati saudara, bahkan sudah menyelamatkan saudara dari dosa-dosa saudara. Dialah sumber kekuatan kita. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka saya pastikan saudara akan menjadi kuat. Kita nggak tahu sampai kapan situasi dan kondisi ini, tapi kita akan terus kuat walaupun kita tak waspada, mengikuti instruksi atau himbauan dari pemerintah. Yang kita tahu pemerintah itu adalah alat Tuhan untuk mensejahterakan umatnya, mensejahterakan setiap saudaraku, orang-orang yang dipimpin. Alkitab juga mengajarkan itu, saudaraku. Ya, oleh karena itu, saudaraku, mari biarlah kita mengenal Allah dengan benar, maka kita bisa seperti Daniel itu, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal apa yang bisa membuat kita menjadi kuat? Tadi saya sudah singgung di poin yang pertama, membuat lemah itu, yaitu yang membuat kita menjadi kuat adalah mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ulangi, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya akan bacakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, lalu kemudian Matius pasal 7 ayat 24-25. Nah, Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan, saudaraku, mari kita baca. Ayat 17 dari Roma pasal 10, di situ dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman kita itu timbul, saudaraku, karena mendengar firman Tuhan. Tapi enggak cukup menjadi pendengar. Firman Tuhan itu bukan menjadi pengetahuan, tapi untuk kita lakukan. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, mari kita baca. Yesus memberikan gambaran ini. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini atau firman dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya rumah itu kokoh, teguh, kuat. Digambarkan itu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi saya mau katakan, firman Tuhan harus, saudaraku, kita lakukan. Bukan menjadi pengetahuan. Kalau saudara ikuti, kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, saudara akan tahu bahwa orang-orang Farisi itu jelas mereka adalah ahli Taurat. Artinya mengetahui Taurat itu, firman Tuhan pada waktu itu. Tetapi mereka hanya mengetahui, tidak melakukannya. Itulah sebabnya Yesus seringkali mengecam orang-orang Farisi yang tahu, yang paham firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 15 ayat 3 sampai 6, bagaimana ketika orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya tidak taat melakukan atau melanggar hukum Taurat, saudaraku. Saya bacakan saja ya. Mari saudara ikuti, buka Alkitab saudara. Matius pasal 15 ayat 3 sampai 6. Mari kita lihat. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, mari lakukan firman Tuhan, jangan hanya sekedar tahu atau bahkan menghindari firman Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi kuat, saudaraku. Hal yang ketiga, yaitu mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya, saudaraku, biarlah firman Tuhan menjadi the way of life dari kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan pegangan hidup kita. Iman yang teguh kepada Yesus. Ini poin yang keempat, yang terakhir saudaraku. Hal-hal apa yang membuat kita menjadi kuat, menjadi memiliki iman yang kuat. Saya akan bacakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ini hal yang terakhir saudaraku, yang bisa membuat iman kita menjadi kuat adalah, atau membuat kita menjadi kuat dalam kehidupan ini, iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya ketika saudara memiliki iman yang teguh kepada Yesus, maka dunia ini tidak akan menggoncangkan imanmu, tidak akan menggoncangkan kehidupan, kekuatanmu yang dari Tuhan yang sudah diberikan itu kepada kita. Jika kita memiliki iman yang kuat dalam Yesus, Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ini, ayat 4 dan 5 ini, maka kita akan mengalahkan dunia ini. Jadi dunia ini hanya bisa dikalahkan ketika engkau memiliki iman yang kuat dalam Yesus. Seperti iman para murid-murid mula-mula, saudaraku. Mereka tidak pernah takut dengan intimidasi, mereka tidak takut dengan ancaman hukuman, mereka tidak takut, bahkan mereka semua mengalami kematian yang begitu mengerikan, atau mereka semua mati jadi martir, saudaraku. Tapi mereka tetap kuat dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita agar kita tidak ada yang membahayakan kita. Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, aku sudah memberikan kuasa kepada engkau untuk menginjak ular dan kalajengking, saudaraku. Jadi jelas, saudaraku, poin yang keempat ini, memiliki iman yang kuat dalam Yesus. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan pegang itu, saudaraku. Dan saya mau katakan kepada kita, Yesus berkata di dalam Matius pasal 9 ayat 29, saudaraku, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi jadi kepada kita menurut iman kita. Markus 9 ayat 23, saudaraku, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Camkan firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kita mampu menghadapi situasi, kondisi yang sekarang ini. Menjadi kuat dalam Tuhan, saudaraku. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, mari kita akan tetap kuat. Tapi kita juga jangan mencobai Allah kita. Yesus pernah berkata ketika dia dicobai, disuruh melompat dari atas umbungan bait Allah, dia bilang, jangan engkau mencobai Allahmu. Jangan kita sok seperti itu, saudara. Kita tahu bahwa hukum-hukum alam ini seperti gravitasi, siapapun pasti akan jatuh. Jadi kita tetap kuat, tapi kita
memiliki hikmat, saudaraku. Amin, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini boleh membekali hidup saudara untuk mengaruhi kehidupan yang akan kita lalui. Saya tidak tahu sampai kapan situasi dan kondisi ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup ibadah kita ini. Kita mau berdoa, lalu nanti saya akan ajak kita doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini Engkau mengizinkan kami untuk beribadah lewat live streaming atau ibadah online. Kami tahu tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Engkau juga hadir di tengah-tengah kami lewat ibadah online ini Tuhan. Biarlah firman yang Engkau sudah sampaikan memberikan kekuatan bagi kami semua untuk mampu melewati, melalui hari demi hari sampai Engkau Tuhan datang yang kedua, sampai Engkau menjemput kami. Itulah doa kami ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami semua dimanapun kami berada. Engkau tahu Tuhan segala kemampuan kami, Engkau tahu segala kelemahan kami. Nah, kami minta biarlah Tuhan menolong, mengurapi dan memberkati kami. Biarlah firman-Mu hari ini materaikan itu bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami juga menjadi orang yang pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, Youth GPC yang ambil bagian untuk melaksanakan ibadah online ini. Balaskan setiap kebaikan perbuatan mereka Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hamba yakin dan percaya Tuhan, selama Engkau mengizinkan kami ibadah online, selama itu juga Engkau berfirman, menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Engkau terus memberkati jemaat GPC Raden Saleh, jemaat GPC dimanapun berada, bahkan anak-anak Tuhan berbagai denominasi yang saat ini Tuhan beribadah online, yang tidak beribadah bersama-sama lagi di gedung gereja Tuhan, atau di tempat-tempat yang mereka jadikan gereja. Hadirlah Engkau Tuhan, lewat ibadah maupun ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah-rumah. Berbicaralah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh menteri jajarannya, bahkan semua yang ambil bagian dalam jajaran pemerintahan ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, tentara, Polri, dan semuanya Tuhan, urapi dan berkati. Biarlah bangsa ini boleh melewati Tuhan hari-hari yang sulit ini. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu. Kita akan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin.